artinya tren sedang menguat, baik uptrend maupun downtrend. Sebaliknya, jika garis ADX bergerak ke bawah, itu artinya tren sedang melemah, baik uptrend maupun downtrend. Jadi indikator ADX ini bisa kita jadikan acuan bahwa tren akan segera dimulai atau memang dia kondisinya lagi lemah. Indikator ADX ini kalau saya biasa di weekly outlook, saya gabungkan dengan tren volume, sehingga dapat melakukan sinkronisasi. Kemudian untuk menyeting parameter periode yang umumnya adalah periode 14 ya. Plus DI atau Directional Index untuk uptrend biasanya berwarna hijau. Itu bisa di-customize nanti ya untuk garisnya. Garis plus DI ini akan bergerak ke atas jika sedang uptrend dan bergerak ke bawah jika sedang downtrend. Nah, poin-poin ini nanti kita perlu catat ya. Kemudian minus DI atau Directional Index Downtrend biasanya berwarna merah. Garis minus DI ini akan bergerak ke atas jika sedang downtrend dan bergerak ke bawah jika sedang uptrend. Kemudian yang ketiga adalah jika garis plus DI dan minus DI ini berpotongan atau cross, maka akan terjadi pergantian tren. Jika di DI plus ini memotong DI negatif dari bawah ke atas, itu mengindikasikan akan terjadi uptrend. Dan sebaliknya, jika DI negatif memotong DI positif dari bawah ke atas, maka itu mengindikasikan terjadi downtrend. Nanti kita contohkan ya. Oke. Bagaimana cara trading dengan indikator ADX? Aturannya dengan indikator ADX sangat sederhana. Trader pemula maupun berpengalaman dapat menggunakannya. Ini adalah rules untuk entry indikator ADX. Pertama, saat itu terjadi cross, DI positif dan DI negatif. Itu poin pertama. Kemudian, poin kedua, level ADX lebih besar dari 20 dan sedang bergerak ke atas. Artinya, tren baru mulai ingin bergerak. Jika terjadi cross, DI positif dan DI negatif, tetapi garis ADX bergerak ke bawah, artinya tren sedang melemah dan dianjurkan tidak entry. Bisa dibilang marketnya sedang sideways atau begitu ya. Kemudian exit bila tren mulai melemah atau garis ADX sudah bergerak dari atas ke bawah maksudnya. Oke, lanjut. Mengukur kekuatan tren dengan indikator. Pada titik A, DI negatif memotong DI positif dari bawah ke atas, artinya tren akan terjadi downtrend. Entry yang direkomendasikan adalah sell. Setelah garis ADX bergerak ke arah atas dan berada di level 20. Kemudian pada titik B, DI positif memotong DI negatif dari bawah ke atas, artinya akan terjadi uptrend. Entry buy. Setelah garis ADX bergerak ke arah atas dan berada di level 20. Jadi untuk exit, setelah garis ADX mulai bergerak ke bawah, artinya tren mulai melemah dan mulai jenuh, sehingga pergerakan juga akan terbatas. Kemudian ini untuk tanda mengisyaratkan bahwa pergerakan akan semakin melemah. Oke ya. Ini adalah catatan. Para trader pemula seringkali masih tidak dapat mengkategorikan ya, yang mana analisa ulasan atau analisa proyeksi. Analisa ulasan contohnya adalah sebuah gambaran atau penjelasan teknika analisis menggunakan indikator. Di dalam pengutaraannya ya. Jadi karena indikator itu bersifat memberitahukan saja kondisi dan situasi yang sedang terjadi di market, bukan yang akan terjadi. Jadi walau ada juga indikator yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, itu harus antara gabungan, tidak salah satu indikator. Mari kita praktekkan di mata 4, cara penggunaan ADX. Berikut ini adalah contoh ya. Saya tadi menyimpan templates.
untuk indikator ADX. Nah, settingannya ini nanti akan saya share. Nah, ini adalah contoh indikator ADX dalam Euro USD, pair Euro USD. Nah, indikator ADX itu adalah kurang lebih seperti ini ya. Bila kita kurang paham membacanya, ini seperti bola kusut ya. Sangat rumit ya. Padahal membacanya cukup simpel. Contoh seperti tadi. Garis biru ini, kalau kita lihat, mari kita lihat dulu settingannya ya. Anda bisa klik kanan, indikator, average directional movement index. Klik edit. Nah, di sini berwarna T ini adalah ADX itu sendiri. Kemudian ini untuk D plusnya saya beri warna biru ya. D plus negatif saya beri warna merah. Kemudian untuk levelnya adalah di atas level 20 artinya awal tren. Kemudian di atas 40 artinya tren sedang. Kemudian di atas 60 tren jenuh atau overbought atau oversold ya, seperti itu. Nah, untuk memasukkan indikator ADX sendiri di menu indikator ya. Atau bisa juga langsung ke di sini ada ADX. Bawaannya sih seperti ini tampilannya, tapi saya rubah chartnya agar gampang membacanya. Nah, jadilah seperti ini. Bisa kita lihat ya, kita contohkan di GBP USD. Nah, seperti ini. Ini, garis ini adalah garis ADX-nya sendiri. Menandakan bahwa harga saat ini sedang melemah untuk GBP USD. Trennya sudah mulai menurun ya, tapi masih di atas poin 20, yang mana tadi poin 20 adalah syarat untuk awal tren bergerak. Kemudian, ini adalah DI positif, dan ini DI negatif. Oke. Contoh kita pakai di Euro USD. Kembali. Nah, seperti ini. Tadi di syarat entry adalah jika DI negatif, ini DI negatif ya, ini DI positif. Cross ke bawah, dan DI positif cross ke atas, artinya tren akan segera melakukan naik. Ditandai dengan ADX-nya sendiri yang mana sedang kuat naik. Seperti itu. Mungkin pas kita entry adalah di sini. Pas cross harga dan ADX sudah mengindikasikan naik, kita membuka buy. Nah, ini apakah ini sudah jenuh atau tidak? Bisa kita lihat, ini untuk bertemu antara negatif dan positif masih belum, masih jauh ya. Dan ini juga angkanya untuk kekuatan trennya aja masih di bawah 30. Sementara ini untuk maksimal adalah minimalnya 40, maksimalnya 60. Berarti kekuatan untuk naiknya masih cukup tinggi. Seperti itu. Ini jadi kita untuk entry butuh di mana pertemuan. Kalau garis merah ini turun dan garis hijau ini naik, posisinya yang direkomendasikan adalah buy. Karena ini mengindikasikan untuk segera ada terjadi kenaikan dari tren tersebut. Bila sebaliknya adalah kita implementasikan ke instrumen apa ya? Kita coba ya lihat satu-satu. Nah, ini
USD CAF. Ini sudah sangat jenuh sekali. Secara kekhawatiran tren, dia sudah melampaui level 60. Tapi masih kuat turun. Indikasi turun adalah indikator ADX-nya kencang. Ini adalah tanda tren sangat kuat turun. Kemudian saat garis biru turun dan garis merah naik, artinya adalah kondisi downtrend atau masih kuat turun. Jadi ini masih belum terlihat capek ya, walaupun sudah lebih dari 60 untuk pengukuran tren jenuhnya. Kita lihat di USD/GV. Nah, kalau seperti ini, artinya tren tidak begitu kuat, tapi tidak melemah juga. Terus dari entry juga tidak ada persilangan atau titik temu untuk kita melakukan entry. Seperti itu. Jadi belum ada rekomendasi open posisi untuk indikator ADX saat harga sedang seperti ini. Jadi kita harus mencari entry di mana ada persilangan. Nah, ini bisa kita lihat ya. AUD USD. Tren kita untuk melakukan entry, kita butuh ADX-nya itu sampai dulu ke value 20. Ini sudah ada cross ya. Cross di mana garis biru memotong garis merah. Ini adalah indikasi naik apabila trennya kuat. GBP AUD USD ya. Trennya butuh di atas 20 value-nya. Maka ini akan menjadi kenaikan untuk AUD USD. Bisa dilihat ya di sini ya. Ini cross untuk entry posisi buy-nya. Hanya saja karena trennya masih belum mendukung, belum cukup kuat, sehingga kita tidak bisa melakukan buy di sini. Harus menunggu setidaknya harga tren mencapai ke level 20. Seperti itu. Sebentar lagi kita akhiri sesinya ya. Namun untuk pemahaman indikator ADX ini mungkin Bapak atau rekan-rekan trader dapat meminta materi webinar sesi ini untuk mengetahui lebih lanjut penggunaan indikator ADX ini, karena ini sangat penting untuk mengukur kekuatan tren. Dan ini bisa dikombinasikan dengan seperti MA dan sebagainya ya. Seperti itu. Kita bisa melihat mana pair yang sedang sideways, mana yang siap untuk entry, mana yang sudah jenuh, atau sedikit koreksi, mana yang tidak harus di trade. Ini USD/GP sedang seperti ini tidak bagus untuk di trade. Kemudian USD CAD ini juga secara tren menguat, tapi kita entry-nya di sini ya. Nah, ini ada rekomendasi buy secara ADX. Ini ada cross, tren menguat, tetapi di level 40 juga sudah jenuh trennya. Bisa kita lihat ini ya, tidak sampai 60 breaknya. Jadi kalau tidak kuat, ini akan kembali turun. Kemudian New Zealand belum ada cross untuk entry rekomendasi. Trennya sendiri masih di atas 20. AUD ini entry-nya adalah buy, hanya saja perlu menunggu ADX-nya sampai ke value 20. Oke, sekian rekan-rekan trader mungkin edisi untuk pembahasan indikator ADX malam ini. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar sesi indikator ini. Sampai jumpa di sesi webinar selanjutnya. Jangan lupa di bulan Maret nanti akan ada rilis topik webinar untuk 1 bulan ke depan, sehingga rekan-rekan trader bisa memilih sesi mana saja yang diminati.
untuk rekan-rekan trader bisa ikuti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam profit.